Okay. Babe, ready for another announcement? Kenapa kalau kita udah duduk kayak gini bikin video selalu ada announcement ngakak banget? Enggak guys, aku nggak hamil. We're buying a house. Yay. Akhirnya aku kasih tahu juga, kita kasih tahu juga ke kalian karena sebenarnya we've been keeping this as a secret dari Januari pertengahan ya, hampir Februari gitu, udah lama banget guys. By the way, sorry guys kalau abis ini mungkin aku bakal pindah merekam pakai handphone karena ini emang udah kayak rada lowbat dan memory cardnya udah mau habis, jadi ya. Jadi kita emang lagi proses beli rumah dan ini tuh beli rumahnya baru, new construction. Aku waktu lagi Oktober tahun lalu pindah ke apartemen, aku emang sempat bilang di vlog kan kayaknya most likely kita bakalan di apartemen ini agak lama. Apa dia bilang? Di apartemen ini most likely bakal lama, mau 2 tahun atau lebih juga kayak kita nggak apa-apa karena emang kita kayaknya belum bisa beli rumah gitu-gitu. Dan itu bener, at that time kita beneran mikir kita belum bisa beli rumah ya nggak? Karena kita mikirnya oke, kita baru balik lagi nih ke Amerika, kita ngulang lagi dan kayak proses-proses kita beli rumah sebelumnya biasanya tuh kayak dilihat lagi history kerjaan 2 tahun terakhir gitu-gitu, dan kita mikir kan kita baru aja nyampe lagi nih kan ke US, kayak aku pikir harus diulang lagi tunggu 2 tahun gitu-gitu. Ternyata long story short, ini by the way rumah construction, new constructionnya, daerahnya kita balik ke tempat yang rumah pertama kita. Jadi kalau kalian udah nonton kita dari lama, kalian tahu tuh rumah pertama yang kita pindah. Kita pindah ke rumah pertama kita itu tuh di daerah yang sama yang kita beli rumah ini gitu. Jadi kita waktu itu sempat pindah rumah ke rumah yang kita renovasi. Nah itu emang lebih dekat gitu-gitu dari kerjaan Romeo, tapi sekarang memang sejujurnya itu tempatnya udah mahal banget dan sesuai preference karena kita udah pernah beli rumah itu dan semuanya kita renov. Kita kayak sekarang lebih prefer rumah baru biar kita nggak stres ngerenovnya gitu-gitu. Ya paling kayak renov yang kecil-kecilan. Kosmetik lah. Saat sekarang lagi inflasi yang tinggi, rumah resale itu lebih mahal, dan sekarang rumah new construction lebih banyak insentif, dikasih bantuan yang closing cost. Iya, kayak kita ngeliatnya good deal juga kalau beli rumah baru misalnya dikasih insentif berapa 10.000 gitu, 15.000, bisa kayak jatuhnya ke closing cost yang harusnya tuh dari pocket kita tapi jadinya dibayarin sama new buildernya ini. Terus kayak kita ngeliatnya juga ujung-ujungnya ini karena ini lagi inflasi, rumahnya lagi pada mahal semua. Jadi kayak ini rumah second di daerah yang sama, rumahnya lebih kecil gitu. Misalnya bedanya cuman kayak bisa cuman 10.000 ya, kayak cuman beda 15.000 dari rumah yang baru gitu loh. Jadinya kita pikir ya ujung-ujungnya mendingan rumah yang baru daripada kalau kita beli rumah yang second ini ternyata udah ada masalah atau apa. Kalau rumah tua kan apalagi bisa banyak hal-hal yang kita nggak tahu what's going on gitu, ternyata ntar jadi kayak headache kita gitu loh pas lagi udah move in. Nah itu kita lesson learn tuh dari yang dulu kita renov rumah sendiri itu rumah tua. Jadi kita pikir sekarang ya udahlah, kita emang anyway nih rumah barunya nggak tahu kenapa emang jadi lebih good deal gitu kita lihat, makanya kita akhirnya kita proses. Dan awalnya memang kita jujur nggak tahu banget kalau kita bakal ke-approve loan-nya karena kan again ini kita baru aja pindah. Aku mikirnya mungkin nggak sih, kayaknya nggak mungkin deh, kamu baru aja mulai kerja gitu kan. Aku bilang ke Romeo kayak nggak mungkin keterima nggak sih. Awalnya tuh kita udah pasrah sebenarnya guys, kayak karena waktu kita ngobrol sama lendernya gitu, lendernya tuh bilang emang harus nunggu 2 tahun dulu ya, kayak kamu harus ulang lagi tuh 2 tahun. Aku tuh kayak kepikirannya technically Romeo nggak meninggalkan karir dia gitu loh. Beli rumah itu tuh biasanya yang mereka mau make sure 2 tahun itu, yang penting kita tuh nggak ganti-ganti kerjaan dan nggak ganti-ganti karir, biar aman gitu kita bisa bayar mortgage. Jadi aku bilang ke Romeo, coba bilang gitu loh ke orangnya, maksudnya ke lendernya, kasih tahu kalau oh ini nih kamu punya income hour ya kan, kamu kerja malam ada tambahan segini kalau kerja malam. Nah siapa tahu dengan kayak gitu dia pas kalkulat lagi ternyata bisa. Oke guys, kameranya mati ternyata, jadinya pakai handphone aja. Dan iya ini sebenarnya kita cuma pengen ceritain ke kalian nih kayak awal mulai gimana kita kok akhirnya bisa decide buat beli rumah. Dan itu kejadiannya sekitar bulan Januari, dan ternyata benar setelah Romeo kayak email ya saya kamu akhirnya email lagi, pas dibales ternyata mereka recalculate lagi gitu-gitu, dan ternyata kita ke-approve. Kita kaget banget kayak beneran ke-approve, dan itu ke-approve yang plan. Jadi mereka ada plan 1, 2, 3 gitu kan, dan kita ternyata ke-approve sampai yang plan 3 gitu. Makanya kita kan langsung oke, kita decided buat langsung aja kita proses nih yang plan 3 priority list tuh loh. Ternyata kamu untungnya kamu pokoknya untungnya udah kayak sebenarnya pas bulan Desember ya. Iya bulan Desember kita agak iseng-iseng sih, kayak take a risk aja, sign up buat priority list di perumahan yang sama lain. Sebelumnya lah, yang sebelumnya kompleks perumahan yang sama tapi beda plan.
Ada plan ya. Udah tinggal beberapa rumah gitu. Dan emang lebih mahal. Lebih mahal dan kita nggak bisa proses kan. Seminggu kemudian mereka ada plan yang baru dan yang lebih murah. Jadi I move my priority list ke perumahan yang baru itu yang lebih murah. Dari situlah kita diproses dari sejak Januari. Awalnya yang tadi kamu bilang kita nggak ke approve, jadi kita sempat mikir kayaknya nggak bakal, bukan tahun ini lagi. Kita udah pasrah sih kayaknya. Kita bakal pasrah. Kita waktu lagi nggak ke approve itu aku nggak langsung yang nyuruh Romeo email itu sih, nggak. Aku kayak sempet yang ya udah berarti emang bukan waktunya kita kayak pasrah dulu, nggak apa-apa, belum bisa beli rumah sekarang, it's okay. At one night I sign up for a class, webinar tentang new home class lah pokoknya. Terus waktu dia kalkulasi dia tunjukin ada rumus-rumusnya. Terus I did my calculation, jangan-jangan kayak dia salah hitung. Terus I calculate with my own calculation. I send an email ke dia, I think you probably didn't do your calculation right. Terus gila ya, aku mau ceritain ke mereka sih, gila banget guys. Ini kita dari tadi udah ngomong panjang lebar, udah sampai babay loh ke kalian, literally udah panjang banget. Ternyata tadi tuh ke-cut gara-gara too hot temperaturnya. Jadi kita mau ngulang lagi. Kayak semangat sayang, jadi tadi kamu lagi ceritain soal calculation. Kamu ngomong lagi kan ke orangnya, aku udah calculate kayak gini, kok keluarnya kayak gini, kok beda sama calculation kamu gitu kan. Jadi aku kirim ke lender kita, I explain ke dia lagi, I'm not a new nurse, udah pernah, work history-nya udah 9 tahun, bukan baru. Bisa nggak you reconsider or you look at my application again, kalau ada possibility untuk, you can di-approve. Dia bilang, okay, I'll take a look. The next day dia replied back, oh yeah, we will like to give you approval. Wow. Looks like you get approved. Terus kayak kita bisa pakai history work kamu dari yang sebelumnya, kayak gitu-gitu. Kita langsung kayak, wah, bisa gitu. Kita kayak, wow, kita langsung. Dan karena kita sempat put our application, initial application itu awal-awal Desember. Jadi nomor urutan kita yang Desember ini masih dipakai. Banyak waiting list soalnya yang sekarang udah ratusan. Udah banyak pokoknya di bawah kita. Kalau misalnya kita baru ngurus bulan Februari itu, ya kita nggak mungkin langsung dapat. Long waiting list already karena rumah yang baru ini yang mereka baru keluarin itu super high in demand karena it's a good price dan good price. Bigger house dan good price juga. Romeo tuh intinya pernah iseng-iseng emang bulan Desember itu sign up gitu loh buat kayak masuk ke waitlist itu, tapi ini plan yang lain guys, jadi bukan plan kita yang sekarang. Jadi ini plan yang sebelumnya yang tadinya kita pengen coba-coba nih iseng-iseng, ternyata turn out terlalu mahal gitu. Lotnya lebih besar. Mungkin kan lot lebih besar juga, pokoknya dan lebih ceilingnya mahal. Lebih tinggi. Iya, lebih high ceiling gitu-gitu. Nah, terus sampai akhirnya mereka ini masih satu company, mereka bikin plan lain. Nah, plan yang kedua ini yang mereka bukan kedua sih, udah kesekian, tapi plan yang setelahnya ini yang lebih affordable gitu, yang padahal baru juga dan kita lihat itu juga not bad ya, kayak dapat lotnya juga lumayan oke, bukan yang kayak kecil-kecil banget. Square feet rumahnya juga cukup gede gitu, kayak lebih gede dari yang rumah kita di yang pertama, lebih gede dari rumah kita pertama dan juga lebih gede juga dari rumah yang kedua yang kita renov, terus lebih gede juga. Jadi kita ngeliatnya kayak oke banget nih harga segini gitu kan. Kita nggak tahu nih kita ke approve berapa. Awalnya kita kayak cuman mikir aduh kalau sampai ke approve, maksudnya ke approve cuma plan satu pun nggak apa-apa deh gitu. Yang penting kita ada investment rumah, kita tadi udah mikir kayak gitu kan. Kaget makanya pas lagi ternyata dibales sama orangnya, kita ke approve-nya sampai ke plan 3 itu kita langsung kayak oke, let's go, kita proses plan 3 gitu. Emang kayak sebenarnya kita berdua emang pengen banget plan 3, tapi awalnya kayak gak pede gitu loh, masih kayak ke approve gak ya plan 3 kayak gitu. Dan ternyata pas di recalculate ternyata bisa ke approve, itu puji Tuhan banget. Kita ngelihat rumahnya diproses mulai Februari ya. Kita udah datang ke sana dari sign kontrak. Iya, dari masih cuman tanah doang. Masih tanah ya. Ya kita bayar deposit, habis itu kita pantau terus rumahnya dari masih tanah, belum dibikin apa-apa, sampai ke akhirnya udah mulai ada pipa-pipa ya kan. Aku juga kayak ini pengalaman pertama kita banget ya, karena waktu lagi rumah pertama kan kita beli rumahnya rumah second. Rumah yang kedua juga rumah tua yang kita renovate, itu kita nggak ada proses kayak gini. Rumah yang di Texas rumah baru tapi inventory, jadi kita nggak ada go through all the process yang kita liatin rumahnya dibangun gitu kan, nggak ada gitu. Udah tahu jadi aja, kita nggak even milih desainnya segala macam. Kalau ini kan kita benar-benar bisa ngelihat gitu loh prosesnya dari masih flat tanah sampai udah jadi dibangun, dan itu emang selalu dikirim-kirimin juga ya Bia? Ya, setiap minggu. Update seminggu foto atau every 2 weeks sama mereka lewat email. Jadi kita kayak tambah excited gitu, seru banget guys. Yakin banget juga ini tuh kayak semuanya emang pertolongan Tuhan lah gitu. Kita berdua tuh menyadari banget ini tuh semua emang Tuhan yang permudah prosesnya,
karena aku sama Romeo juga tipe yang kalau sampai it doesn't work out ya it doesn't work out gitu, kayak emang ya Tuhan belum izinin gitu. Let it go juga, kita let it go juga waktu itu, karena waktu itu lagi kita ngeproses pertama kali dan terus ke denied gitu, kita nggak bisa ke approve. Itu kita pertamanya walaupun emang sempet kayak iya kok nggak ke approve sih, tapi kita berdua tuh kayak bisa sama-sama yang legowo, oh ya udahlah gitu, emang berarti emang belum waktunya Tuhan dan emang kita masih disuruh menikmati aja nih tinggal di sini gitu, karena kan of course kalau kita pindah udah beda lokasi gitu kan, maksudnya lokasinya juga jadi lebih jauh dan segala macam. Kita legoin, kita lebih surrender, kita kayak udah terserah Tuhan deh kapan kita bisa diizinin buat beli rumah lagi gitu. Ternyata benar di saat kita benar-benar surrender gitu loh, aku sama Romeo tetap damai aja, damai sejahtera banget, walaupun nggak bisa beli rumah kita nggak yang kayak jadi questioning God or kayak kesel gitu. Ternyata ke-approve dan itu benar-benar kayak kita seakan-akan kita berdua kayak diajarin gitu loh, kayak Tuhan tuh pengen nunjukin nih loh di saat kalian akhirnya benar-benar surrender dan kayak tahu emang kita nggak punya power over it, Tuhan yang kerja gitu loh, ya yang terbaik lah gitu. Mau saat itu sebenarnya kita akhirnya nggak ke-approve lagi, kita yakin banget ya udah Tuhan yang ngatur gitu loh. Tapi ya puji Tuhan sekarang ke-approve juga ya Tuhan izinin gitu, intinya either way lah gitu. Jadi ya gitu guys, story sedikit tentang proses kita beli rumah yang sekarang. Jadi biar pengen share aja ke kalian, dan akhirnya kita lega juga udah kasih tahu ke kalian nih sekarang, karena selama ini nyimpen rahasia tuh kan sulit ya. Kita kayak tiap mau dari ke tempat site-nya situ nggak bisa ngevlog, nggak bisa apa ya, kita vlogin tapi nggak diupload, maksudnya kita rekam-rekam dikit gitu. Jadi bakal kita tunjukin deh bolak-balik ke daerah sini sih. Iya, either di video yang abis ini atau nggak video yang nextnya aku bakal tunjukin juga kita punya cuplikan-cuplikan foto dan video. Hey guys, ini aku muncul karena abis edit videonya dan aku tuh baru nyadar ada yang aku lupa ngomong kalian. Sebenarnya tuh aku udah ngomong, tapi yang kayak tadi aku bilang ke kalian sempet too hot gitu handphone aku, jadinya hilang, maksudnya ke stop gitu recordingnya. Jadi aku ngerasa aku udah ngomong padahal sebenarnya belum ke record. Intinya di video yang abis ini kalian lihat, yang bakal aku upload next maksudnya, ini tuh model home tour dari calon rumah kita. Tapi please keep in mind ini tuh rumah contoh yang udah di upgrade banyak banget. Emang rumah contoh kan selalu kayak gitu ya, di upgrade banyak banget biar kayak kelihatan menarik gitu. Aku sama Romeo kita nggak buang duit banyak untuk upgrade, intinya kita kayak nge-save a lot of money buat upgrade-nya later, karena kalau misalnya kita upgrade banyak banget di builder tuh jatuhnya memang jauh lebih mahal daripada kalau kita ntar ngerenov sendiri in the future gitu, kayak bikin lantainya lah atau ngeganti karpet, taruh backsplash gitu aja tuh jauh lebih mahal kalau builder. Jadi kita decided buat super basic aja gitu, yang standar dapat dari buildernya kita ambil. Ini yang kita upgrade cuman kayak 2 macam. Sisanya kita kayak ya udah nanti pas lagi kita udah kumpulin uangnya baru kita upgrade gitu loh in the future. Dan biar nggak confusing, intinya aku kayak yang aku bilang ke Romeo suruh email ulang itu tuh nggak langsung guys. Jadi kayak beberapa minggu kemudiannya baru kita kayak kepikiran, dan aku ngerasa itu tuh kayak bukan kebetulan banget yang aku cerita ke kalian, kita tuh udah pasrah waktu nggak ke approve, dan di saat kita kayak udah accepting kalau kita nggak ke approve tuh malah jadi kayak ada muncul ide kayak gitu yang kayak aku random banget lagi kayak nyuci piring, kenapa nggak nanya lagi ke lender yang kemarin Romeo email-emailan, kayak mau make sure aja ini kalau misalnya Romeo udah ada pengalaman kerja sama 9 tahun di belakang itu kehitung atau enggak. Dan Romeo juga yang ngambil kelas yang dia akhirnya recalculate itu juga enggak karena dia minta di approve atau gimana, karena kita kan posisinya udah ketolak nih. Jadi akhirnya dia sempat ikutin kelas kayak webinar buat pengetahuan aja, dia kayak ngikutin itu literally untuk knowledge dia aja gitu loh. At the time kita udah bener-bener mikirnya kita nggak bisa beli rumah sampai 2 tahun lagi. Jadi menurut aku itu nggak ada yang kebetulan sih, bisa tiba-tiba dia ngikutin webinarnya dan recalculate ulang. Aku juga kayak kepikiran email lagi aja buat make sure ke orangnya, dan pas aku ngomong kayak gitu aja dia baru ngasih aku kalau dia tuh udah recalculate dari webinar yang dia ikutin gitu loh. Jadi menurut aku kayak kayaknya nggak ada kebetulan banget ya pas kita email orangnya dan lendernya reply ternyata kita approve. Menurut aku itu kayak emang Tuhan aja sih, kayak udah Tuhan yang atur jadi ada jalannya gitu. Jadi itu aja tambahan buat kalian ya. Oke, lanjut ke videonya. Jadi dari bulan April kita udah datang ke tempat kayak desain studionya gitu buat kita kayak milih-milih warna lantai, warna countertop segala macam. Oh, actually ada satu yang kita upgrade. Kita upgrade-nya warna kabinet. Yeah. Sama countertop, udah itu doang. Cuman kalau kayak lantai gitu-gitu, karpet gitu-gitu kita mikirnya ya udahlah ntar kita pelan-pelan aja gitu, nabung lagi. Nanti kalau emang udah kita ready buat kita renov ya kita renov ntar in the future, kayak kamar mandi segala macam kita leave it kayak gitu aja. Jadi ya gitu ya guys, kalau ntar di next video aku nunjukin model house tour, kalian jangan mikir ketiplek sama kayak gitu, enggak. Layoutnya sama banget, kayak letak-letak di mananya kamar mandi, kamar segala tuh sama. Cuman ya beda finishing touch-nya.
kita pakai bersyukurlah dan happy bangetnya karena Pertiga ini juga kayak size-nya juga oke banget gitu loh, cukup banget Perfect buat kita berlima. Growing family. Iya, Buat perfect berlima, banget lah. perfect. Dan itu dapat 4 kamar, 3 kamar mandi dan 1 loft di atas buat jadi playroom atau ruang homeschool bisa. Kita ngerasain udah cukup, kita nggak butuh lebih gede dari ini. Walaupun ntar kayak backyardnya kalau kalian lihat beda sama yang di Texas, tapi jujur di Texas itu saking gedenya kita overwhelmed. Jadi sekarang walaupun backyardnya nggak gede, kita ngerasanya bakal bisa lebih berfungsi sebagai backyard. Yang ngurusnya juga jadi nggak susah guys. Emang backyardnya nggak gede-gede banget di sini. Cuman anyway kita dapat banyak banget fasilitas di rumah baru ini. Iya benar. Kayak poolnya aja bisa pilih 5 gitu, di tiap tempat ada kayak pool-poolnya yang kita bisa datengin. Jadi kita mikir nggak perlu juga kayaknya backyard gede-gede lah gitu. Oke, segini dulu aja guys video hari ini, lebih ke buat kayak share ke kalian dan membuka rahasia kita yang kita udah simpen dari bulan Februari, Januari. Oh by the way aku kayak mikir pengen bikin juga Q&A. Jadinya kalau kalian punya pertanyaan seputar kayak rumah atau hal lain juga nggak apa-apa sih, nggak tentang rumah doang nggak apa-apa. Kalian bisa taruh di komen di bawah. Nanti di next vlog aku bakal kasih vlog yang mana aku bakal kasih ke kalian ya. Jadi kayak aku bakal cuplikin di akhir-akhirnya vlog gitu. Ya, please keep us in your prayer. Semoga semuanya berjalan lancar sampai closing. Sampai closing baru lega sih Oktober. jujur. Yes. Karena kita masih Biar aman semua jalannya. banyak things yang prosesnya lancar. sometimes you never know, ada things happen lah atau ada apa, Ada hiccups delay, di tengah jalan. ada hiccups. Iya, jadi ya keep us in your prayer ya guys. Thank you semuanya nonton, dan kalau kalian yang baru nonton pertama kali di sini, aku juga ada vlog-vlog sehari-harinya kita, jadi kalian bisa subscribe kalau belum subscribe, and I'll see you guys di video selanjutnya. Bye. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.